Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah yang ke-45, surah Al-Jathiyah, ayat yang ke-18. Bapak pengurus masjid yang kita hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pejuang-pejuang subuh, mujahid dan mujahidah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh yang sejuk ini kita sudah selesai menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Tentu sudah kita awali tadi dengan salat sunat fajar 2 rakaat. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan semua ibadah yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disempurnakan segala kekurangan-kekurangannya, serta diampunkan andai kata ada dosa-dosa yang terselip di dalamnya. Kita juga bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah untuk betul-betul menyempurnakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, baik kewajiban salat 5 waktu setiap hari dan malam ataupun kewajiban lain yang Allah embankan di pundak kita masing-masing. Kemudian salawat dan salam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikut Rasul yang istiqamah. Istiqamah dalam mengamalkan agama ini secara keseluruhan, tanpa dipilih-pilih. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan kepada kita, sami'na wa ata'na, kita yakini dengan sepenuh hati, kita upayakan mengamalkannya sesuai dengan aturan yang ada. Dengan cara seperti itu insyaallah kehidupan kita akan selamat dunia dan bahagia kelak di kampung akhirat nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kajian terdahulu, di akhir kajian kita sampaikan betapa pentingnya kita memahami
perangkat aturan agama yang berkaitan dengan masalah muamalah maliyah atau muamalah iqtisadiyah, muamalah yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan bisnis, karena tidak satu pun di antara kita yang bisa melepaskan diri dari hal-hal yang bersifat ekonomi. Setidaknya kalau hendak menjual, awak membeli. Ya nak? Kalau hendak punya, awak meminjam. Kan begitu. Kalau hendak menyalang, meminjam. Kalau hendak menjual, membeli. Kan seperti itu. Tidak satu pun di antara kita ini yang terlepas dari aktivitas ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu kata Imam Ali bin Abi Thalib yang sudah kita sampaikan di akhir kajian terdahulu, man ittajara qabla an yatafaqqaha fid din faqad irtatama fir riba thumma irtatama. 3 kali diulang deh Ali bin Abi Thalib. Untuk menyegarkan ingatan apa-apa ibu-ibu boleh. Nah, supaya ada kebersambungan kajian awak. Barang siapa yang mengikutkan dirinya dalam aktivitas ekonomi, bisnis, sebelum memahami aturan-aturan agama yang terkait dengan itu, apa nama aturannya? Fikih muamalah. Kalau orang gaya sesuatu menyebutnya fikih muamalah. Yang gitu, fikih muamalah. Sebelum ia memahami itu, dia sudah mencemplungkan dirinya dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Faqad irtatama fir riba thumma irtatama. Maka dikhawatirkan orang itu, kata Ali bin Abi Thalib, akan terjerumus kepada riba, terjerumus kepada riba. Apalagi di tengah adanya orang-orang yang mendakwakan sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an, innamal bai' mithlur riba. Nah, orang-orang yang tidak sepakat kan masih mendengung-dengungkan. Jual beli itu mencari keuntungan, riba juga kan keuntungan. Apa bedanya sih? Sama saja itu. Padahal ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Bedanya hitam putih aja. Nah, Allah menghalalkan jual beli, sementara Allah mengharamkan riba. Masa yo samo halal jo haram? Masa yo samo putih jo hitam? Gitu. Masa yo sama? Kalau ada orang yang mengecekan sama putih aja hitam, nah, kemungkinannya dua. Kemungkinan nan pertamanya mencaliak di malam nan kalam. Seperti itu. Kemungkinan kedua matonya nan kalam. Ya, nan dicaliak kok lai tarang tapi matonya kalam. Nah, kalau mato nala kalam akan tidak ada. Summum bukmun umyum fahum la, tidak masuk lagi berbagai macam kebenaran. Apapun bentuk kebenaran yang disampaikan oleh siapapun, pasti kemudiannya akan mencari berbagai macam alasan-alasan pembenar untuk mempertahankan pendapat dengan berbagai macam argumentasi. Nah, kan begitu. Maka kita berdoalah kepada Allah, tatkala pintu hati itu sudah tersentuh dengan hidayah, jangan goyang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Dapat dan itu.
Nah, dikhawatirkan dia akan terjerumus. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sebelum kita kaji lebih lanjut ini, kita akan awali terlebih dahulu dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, yang terdapat dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Betapa Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita agar konsisten dalam bersyariat, istiqamah dalam bersyariat. Apa kata Allah? Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami sudah jadikan kamu berada atas satu syariat. Allah pilihkan satu syariat, seperangkat aturan kehidupan untuk kita, baik kehidupan dalam konteks ibadah ma'dhah atau ibadah muamalah, atau muamalah hubungan vertikal kita dengan Allah, atau hubungan dengan sesama manusia dalam berbagai macam seginya. Allah sudah pilihkan syariat itu, Allah sudah turunkan syariat itu. Fattabi'ha, Allah sudah utus Rasulnya untuk menyampaikan syariat itu kepada kita. Allah sudah jadikan para ulama dapat memahami aturan syariat itu, lalu kemudian disampaikan kepada umat. Lalu apa kata Allah? Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Nah, ikutilah. Yang mana yang akan kita ikuti? Iya, semuanya. Tanpa dipilah-pilah, tanpa dipilih-pilih nama dan sesuai selera. Mengikuti syariat ndak sama jo di rumah makan ndak. Yang kayak itu. Kalau rumah makan awak sebelum awak duduk di meja sampai awak ke makan, ada caliak sambal dulu. Oi, Pak nam punya lapo, tumpang santai caliak sambal sikit. Kan gitu. Nan suku awak nama nari selero dipilih, nan indak ditinggalkan. Kan kayak itu. Walaupun taidang dia doa awak ndak nama nari selero ndak dimakan. Gitu. Tapi dalam persoalan syariat ndak bisa seperti itu. Kan tidak bisa dah. Oh, kau tak suku ambo kau balik karena aku tinggalan. Oh, kau suku ambo kau ambil lah capek-capek diamalkan. Nah, kenapa tidak boleh seperti itu? Allah bertanya, istifham ingkari dalam Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu hanya beriman dengan sebahagian kitab, sebahagian isi daripada ketentuan syariat Allah itu kamu yakini, lalu kemudian kamu amalkan, sementara di sisi lain watakfuruna bima, sementara di sisi lain sebahagian lagi diingkari. Dan ketujuh dia dipercayai, dicintai, disenangi. Dan kurang ketujuh diseliru awak ditinggalkan, dicari-cari helah untuk agar awak tidak mengamalkannya. Ya kan begitu? Tidak bisa. Jadi sekali lagi ya bapak ibu-ibu, tidak bisa berkaitan dengan syariat. Kita takah orang makan di lapau nasi. Dan lama diminta dimakan dan indak ketujuh ditinggalkan. Nah, kenapa? Karena syariat ini sudah dipilihkan oleh Allah. Fattabi'ha, maka ikuti itu. Mengikuti syariat Allah adalah bahagian daripada bentuk ketaatan kepada Allah. An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kan begitu?
wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wal Rasul. Hai orang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ya, wa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kita berselisih pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, bertanya kepada Allah. War Rasul, kembalikan kepada Rasul, bertanya kepada Rasul. Apa makna bertanya kepada Allah dan Rasul? Perhatikan ketentuan-ketentuan syariat Allah dalam Al-Quran, perhatikan ketentuan-ketentuan syariat Allah di dalam sunnah. Kalau kita tidak bisa memahami secara langsung, karena harus dipandu oleh kaidah-kaidah tertentu di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan sunnah itu, dalam memahami ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya dalam Quran dan sunnah itu, kan tidak bisa banyak kawak saja dong. Tidak bisa ditafsirkan Quran kok seperti akal kita saja. Tapi ada kaidah-kaidahnya yang perlu kita perhatikan. Ada panduannya supaya tidak tersasih awak dalam memahaminya. Nah, apabila kamu tidak faham, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang-orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Siapa itu tempat bertanya? So pasti adalah para ulama yang mengerti dan memahami persoalan itu. Nah, ini diingatkan. Lalu apa lagi kata Allah? Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti kemauan orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui syariat. Jadi persoalan syariat, tanya ke orang yang mengerti syariat. Tidak ke ustaz saja dah. Karena orang yang kadang-kala dipanggil ustaz di tengah masyarakat belum tentu mengerti syariat. Akan begitu. Nyusan tiang ceramah selalu tentu deh. Belum tahu orang yang bagus tablighnya, bagus vokalnya, khutbahnya, dalam fikih khutbah namanya, tukang khutbah. Nah, retorikanya bagus, pasti dia mengerti, belum tentu. Nah, kita lihat ini. Jadi salah satu ciri ulama, hidupnya diliputi dengan rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulama. Sehingga ulama tidak mudah membolehkan sesuatu dan tidak mudah pula untuk menghalalkan sesuatu. Ya, sebelum jelas isyarat-isyaratnya di dalam Al-Quranul Karim, tidak segala tanya harus dijawab. Jawaban yang diberikan berdasarkan aturan syariat harus jalih terlebih dahulu. Aku ada mengecekan ketika Imam Al-Ghazali ditanya sebanyak 40 persoalan oleh orang, 36 dijawabnya dengan nambo ndak tahu. Kan ada mengecekan itu. Walaupun itu diperdebatkan oleh para ulama, 36 soal nyujawab dengan ambo ndak tahu, cuman ampe yang kemudian dijawab
oleh Imam Al-Ghazali dengan jawaban yang jelas. Padahal beliau mujtahid. Akan begitu. Nah, wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti kemauan orang-orang yang tidak mengetahui aturan syariat. Jangan ikuti. Kenapa? Karena mereka berbicara atas dasar hawa nafsunya. Sedangkan ulama berbicara atas dasar ilmunya. Berbeda antara ilmu dengan hawa nafsu. Nah, kita dituntut untuk konsisten dalam bidang syariat. Nah, termasuklah dalam masalah syariah muamalah. Secara umum ada dua, Bapak dan Ibu, aturan agama. Ada yang berkaitan dengan syariah ibadah dan ada yang berkaitan dengan syariah muamalah. Kedua-duanya harus difahami sebagaimana mestinya, secara baik dan betul-betul. Supaya apa? Supaya bisa kita membedakan mana wilayah ibadah dan mana wilayah muamalah. Supaya bisa kita memakaikan mana aturan-aturan ibadah dan mana aturan-aturan muamalah. Kenapa? Karena keduanya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Apa itu al-ibadah? Kaidah yang dikemukakan oleh para ulama. Ibadah itu al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hatta yadulat dalil ala ibahatiha. Pada dasarnya dalam hal yang berkaitan dengan ibadah, hukum dasar ibadah itu adalah tahrim, haram, dilarang. Hukum asal ibadah kok dilarang, tidak boleh dikerajokan hatta yadulat dalil ala ibahatiha, sampai datang dalil, ya, datang dalil yang membolehkannya. Maknanya dalam masalah ibadah nan dicari adalah ado atau indah dalil nan menyuruh. Itu ibadah. Kalau ada yang menyuruh, kerjakan sebagaimana yang disuruh. Ya. Kalau ada dalil yang menyuruh satu ibadah, maka kerjakan ibadah itu sebagaimana suruhannya. Ada kalanya bentuk suruhan itu wajib, ada kalanya bentuk suruhan itu sunat. Kan begitu? Kan tidak wajib sesuatunya dok. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, al-aslu fil amri lil wujub. Kaidah hukum. Hukum asal terhadap amar itu adalah memfaedahkan wajib. Tapi di sisi lain, hukum asal amar itu memfaedahkan nadam, sunat. Sunat. Adonan wajib, adonan sunat. Apa contoh wajib? Aqimus sholah wa atuz zakah. Hakimu itu perintah. Kalimatnya kalimat perintah. Faedah dari pada kalimat perintahnya wajib. Nah, kenapa? Ada karina lain yang menunjukkan kalau salat itu wajib. Contohnya apa? Hadis Nabi, bunyal Islam ala khamsi. Islam itu didirikan atas 5 dasar. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat. Nah, maka salat itu karena dasar agama, maka hukumnya wajib. Ada perintah itu yang sunnat.
Dalam masalah muamalah umpamanya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Apabila kamu terlibat jual beli tidak secara tunai, nah, kan? Ada utang piutang di situ, dain faktubu, maka tuliskanlah. Kalau ada orang mengejek, tuliskanlah. Itu kalimat apa tuh? Perintah. Tapi perintah di situ tuh faedahnya tidak wajib. Di situ al aslu fil amar lin nadab. Menuliskan itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnat. Tapi walaupun hukumnya sunnat, tidak bisa dipungkiri bahwa di balik setiap perintah baik wajib atau sunnat terkandung maslahat yang sangat besar. Ada maslahat yang sangat besar. Karena memang agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya tujuan yang sangat luhur. Dulu boleh sampaikan ke Bapak Ibu maqasid syariah. Begitu. Masih ingat kajiannya? Maqasid syariah, tujuan daripada syariat itu. Apa tujuannya? Maslahah. Walaupun hukum menuliskan hutang piutang itu sunnah, tidak wajib. Tapi ada maslahah yang sangat besar. Di antaranya apa? Kalau nanti terjadi perselisihan di antara yang berhutang dan berpiutang, kalau ada bukti tertulis, tinggal kembali kepada perjanjian tertulis. Kan itu. Tapi kalau tidak ada, kalau tidak ditulisan, bisa tidak hilang nolnya cie? Ya. Kalau nol kan tidak warna ada tuh nilainya. Kalau nol kan tidak ada nilainya. Ada tidak nilai nol? Tapi kalau nol nan nilang kosa balunnya ada angko positif gitu kan? Nggak ada apa-apa. Utang 1 juta, coret nol cie. 1.000 akan begitu. Nggak ada apa-apa. Sebagai makhluk yang dhaif, mungkin tidak seperti itu. Bisa saja. Karena panganawa kadang-kadang berbeda-beda. Begitu. Matu kadang-kadang berbeda-beda. Sehingga cok orang tertipu dengan apa yang dicaliak. Caliak di belakang anak gadi kok mah. Panjang rambutnya. Celiak di muka kiranya enggak. Nak bujang kiranya. Kan begitu. Tipu matu awak dia. Matu itu kadang-kadang. Makanya menuliskan sesuatu punya hikmah yang besar. Di antaranya apa? Ada unsur kepastian dan kesederhanaan hukum. Nah, makanya kalau di Indonesia itu kan awak kan menganut sistem hukum tertulis. Apapun bentuk hubungan hukum awak sebaiknya itu ditulis. Apalagi perjanjian. Perjanjian itu mengikat. Kalau dalam KUA Perdata ada pasal 338 faktasan servanda. Lain lo tahu seketik-ketik. Kebetulan lo ngajar hukum perdata. Nah, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat. Sama itu dalam ketentuan muamalah juga seperti itu. Ada namanya kompilasi hukum ekonomi syariah. Pasal 45-nya mengatur itu. Bahwa akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nas syar'i katanya. Apa itu nas syar'i? Sama kekuatannya dengan ketentuan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena sudah disepakati
mengingkari kesepakatan adalah satu bentuk pengkhianatan. Dan kianai itu siapa namanya? Munafik. Ya, idza tumina khana. Salah satu tanda orang munafik itu kata Rasulullah, kalau dipercayai ini khia. Nah, Bapak dan Ibu, kita kembali. Jadi hukum asal ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang menyuruh. Maka dikecilkan, amalkanlah kau ha. Tanya dulu, apa dalil? Nah, kan begitu. Apa dalil? Kalau ada dalilnya, amal. Kalau tidak ada dalilnya, jangan dibuat-buat yang baru. Dari membuat-buat yang baru itu tidak ada kewenangan awak dalam masalah ibadah kewenangan Allah dan Rasul. Nah, Bapak dan Ibu, yang kedua baru muamalah. Apa kaidah di dalam muamalah itu? Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hatta yadulat dalil ala tahrimiha. Hukum asal muamalah. Ini apa beda kalau ibadah kok? Contohnya apa? Salat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, baca Quran. Nah, kan itu ibadah. Hubungan vertikal pribadi dengan Allah. Muamalah. Kalau ibadah vertikal, muamalah horizontal. Nanti taga, nanti data. Hubungan data aku bahasa hubungan dengan sesama manusia dalam berbagai macam bantuannya. Itu dalam hal yang terkait dengan al-muamalah ini, hubungan kemanusiaan, termasuk di dalamnya hubungan dengan ekonomi dan bisnis tadi, al-aslu fil muamalah al-ibah. Hukum asal muamalah itu boleh hambo galeh ke ustaz, boleh hukum asalnya. Boleh hambo cara ko sistem pembayarannya ustaz, boleh menurut hukum asalnya. Tapi ada illah. Nah, kan begitu. Dalam definisinya ada illa yadulat dalil hatta yadulat dalil ala tahrimnya. Sampai ada dalil nan mengharamkannya. Jadi dalam masalah muamalah kerjakan sepanjang tidak dilarang. Nah, gitu. Kerjakan sepanjang tidak dilarang. Apa maknanya? Dalam masalah muamalah yang dilihat itu adalah dalil yang melarangnya. Coba lihat kan? Kalau ibadah nan dicari apa? Dalil nan menyuruh. Kalau disuruh kerajokan, kalau tidak ada nan menyuruh jangan dikerajokan. Kalau dalam masalah muamalah nan dicari dalil nan melarang. Ya kerajokan sepanjang tidak dilarang. Nah, maka ternyata mengetahui nan dilarang jauh lebih mudah dari mengetahui nan dibolehkan. Maka tak itu karena nan dilarang jauh lebih sempit, lebih sakete daripada nan dibuliahkan. Nama banyak nan buliah jo nan dilarang. Banyak nan buliah. Begitu. Maka logika sederhananya nan mudah untuk mengetahui masalah nan dibuliahkan dan nan dilarang dalam muamalah kok. Ketahuilah nan dilarang, maka salah dianya buliah. Kan tak itu caranya. Kalau nan dibulihan cie-cie dikaji. Ya nak. Alun salah saya wak ngaji lewat nak dole. Tak sampai. Maka caranya wak lihat nan dilarang. Lihat yang dilarang. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, ini kaidah. Kaidah di dalam muamalah. Nah, biasanya
itu berkaitan juga nanti dengan prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum di dalam muamalah kula yang perlu kita fahami dengan baik, ya, itu sebagai rambu-rambu umum, ya, supaya kita tidak terjerumus kepada muamalah yang dilarang. Nah, insya Allah minggu depan kita masuk kepada prinsip umum itu. Nah, kita masuk ke prinsip umum. Nah, kita cari dulu apa prinsip-prinsip umum muamalah maliyah atau muamalah yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan ekonomi dan bisnis ini yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah. Kita akan masuk lagi dalam kajian yang akan datang ke situ. Itu saja barangkali pagi hari ini. Nah, selesai songgok. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.